Selamat datang di Zayana Media. Di masa pandemi ini, jangan lupa rajin cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lina. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Perhatikan percakapan yang terjadi antara Beni dengan ayahnya. Ayah, jika sudah besar nanti, aku bercita-cita menjadi arsitek seperti teman ayah, Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi arsitek? Kamu tahu, ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek. Ayah Beni menunjukkan kepada Beni beberapa bangunan hasil karya arsitek. Perhatikan gambar-gambar yang ditunjukkan oleh ayah Beni berikut ini. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Kemudian ada Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya, misalnya saat bekerjasama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan, di antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Gambar selanjutnya yang ditunjukkan oleh ayah Beni adalah Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Kehebatan lain seorang arsitek adalah bisa membuat bangunan yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Adapun jenjang pendidikan yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek adalah pendidikan sarjana atau S1 jurusan teknik arsitektur di lembaga perguruan tinggi. Lalu, keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang arsitek? Ya, tentu saja seorang arsitek harus mampu memiliki kreativitas dalam mengolah bentuk. Selain itu, seorang arsitek harus memahami berbagai bidang ilmu, di antaranya ada bidang geometri, bidang matematika, dan bidang fisika. Selain itu, seorang arsitektur harus mengikuti tren arsitektur yang sedang berkembang. Tahukah kalian bahwa dari zaman dahulu nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda?
Perhatikan gambar rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat di samping. Bacalah dengan seksama keterangan tentang rumah adat mereka. Rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur barat. Semua rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakatnya yang sangat dekat dengan alam. Sekarang perhatikan gambar rumah adat berikut ini. Ada rumah adat Joglo dari Jawa Tengah dan ada rumah adat Krok Bade dari Aceh. Kedua rumah adat ini memiliki persamaan dalam manfaat dan kegunaan rumah adat. Di antaranya adalah sebagai identitas suku bangsa, rekam jejak budaya masa lalu, simbol filosofi seperti contohnya rumah Joglo dibangun dengan atap tajuk menyerupai gunung karena mengadaptasi bentuk gunung yang bagi mereka adalah suatu hal yang sakral. Kemudian adalah sebagai tempat hunian, tempat acara adat, sebagai museum, dan menyesuaikan kondisi wilayah. Sedangkan perbedaannya adalah satu, tentu saja memiliki desain serta bentuk yang berbeda di setiap rumah adatnya. Yang kedua, filosofi bangunan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah memiliki latar sejarah budaya yang berbeda. Nenek moyang kita merupakan arsitek yang sangat hebat. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Iya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka, sehingga mereka pelihara dan mereka jaga. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita akan mencoba membuat puisi dan menjelaskan maknanya. Perhatikanlah rangkaian puisi berikut ini. Yuk kita belajar melengkapi puisi ini dengan menggunakan kata-kata kita sendiri agar puisi ini menjadi lebih bermakna. Nah, anak-anak, bagaimana? Mudah bukan? Anak-anak, cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.